Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papa Adung. Tujuan saya adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di kaki gunung yang megah, berdirilah Desa Puncana, sebuah desa kecil di wilayah Cirebon. Desa itu terkenal karena keindahannya yang alami dan masyarakatnya yang ramah. Di sanalah seorang pemuda bernama Arga tinggal. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki hati emas. Dengan senyum hangatnya, Arga selalu berhasil membuat hati wanita di desa itu bergetar. Arga dikenal sebagai pekerja keras. Setiap pagi, dia membantu warga desa di sawah atau memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Kebaikannya membuat orang-orang mencintainya, tetapi pesonanya lebih dari sekadar wajah tampan. Dia juga pandai merangkai kata dan membuat siapapun merasa istimewa saat berbicara dengannya. Namun, di balik keramahan dan ketulusannya, Arga menyimpan rahasia besar. Ia tidak hanya menjalin hubungan dengan satu wanita di desa Puncana, tetapi 5. Semuanya mencintainya dengan sepenuh hati, dan Arga, meskipun tahu itu salah, tidak mampu melepaskan salah satu dari mereka. Hidup Arga bagaikan berjalan di atas tali yang tipis. Setiap pertemuan dengan wanita-wanita itu penuh gairah, tetapi juga diselimuti rasa bersalah. Dia tahu bahwa suatu hari semuanya akan terungkap, dan ketika itu terjadi, dia tidak yakin apakah hatinya cukup kuat untuk menghadapi akibatnya. Ranti adalah gadis pertama yang membuka hatinya untuk Arga. Tinggal di ujung desa, dia hidup sederhana bersama keluarganya yang bekerja sebagai petani. Pertemuan pertama mereka terjadi ketika Arga membantu memperbaiki atap rumah Ranti yang bocor akibat badai. Saat itu, hujan deras, dan Arga, dengan mantel sederhana, memanjat atap rumah Ranti tanpa diminta. Ranti terpesona melihat keberanian dan kerendahan hati Arga. Setelah pekerjaan selesai, mereka berbincang di teras rumah, ditemani teh hangat buatan Ranti. Percakapan itu sederhana, tetapi penuh makna. Arga, kau selalu membantu orang lain. Tidak pernahkah kau berpikir untuk meminta sesuatu untuk dirimu sendiri? Tanya Ranti dengan nada penasaran. Arga hanya tersenyum. Jika orang lain bahagia, itu sudah cukup untukku. Kata-kata itu semakin membuat Ranti jatuh hati. Dalam waktu singkat, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Namun, Arga tidak pernah sepenuhnya jujur tentang hubungannya dengan wanita lain di desa itu. Siska adalah janda muda yang tinggal tidak jauh dari pasar desa. Kehidupannya keras setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan di ladang, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Arga sering mengunjungi Siska untuk membantunya membawa barang-barang dari pasar atau memperbaiki alat-alat rumah tangganya. Berbeda dengan Ranti yang lembut, Siska adalah wanita yang kuat dan berani. Hubungan mereka dimulai dari rasa saling menghormati. Arga merasa nyaman dengan Siska karena ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan untuk terlihat sempurna. Di suatu malam yang dingin, mereka berbincang di depan perapian rumah Siska. Aku tahu aku tak seperti Ranti atau gadis lain yang kau kenal, kata Siska tiba-tiba. Arga terdiam, mencoba membaca maksud kata-kata itu. Kau berbeda, Siska, dan itulah yang membuatmu istimewa. Malam itu, hubungan mereka berubah. Namun, Arga mulai merasa beban semakin berat. Ia tidak hanya menyembunyikan hubungannya dengan Ranti, tetapi juga kini dengan Siska. Kisah cinta Arga semakin rumit ketika Lila, Maya, dan Intan juga jatuh hati padanya. Setiap wanita memiliki cerita unik, dan Arga, dengan caranya sendiri, mencintai mereka semua. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak adil, tetapi ia tidak sanggup melukai salah satu dari mereka. Desa Puncana mulai berbisik tentang keintiman Arga dengan beberapa wanita di desa. Meski belum ada yang berani mengonfrontasinya, Arga tahu waktunya untuk menghadapi kebenaran semakin dekat. Namun, segalanya berubah ketika kelima wanita itu menyadari bahwa mereka semua tengah mengandung anak dari Arga.
Desa Puncana sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan acara panen raya. Namun, di balik kegembiraan itu, kelima wanita yang menjalin hubungan dengan Arga merasakan kegelisahan yang mendalam. Rahasia tentang kehamilan mereka tak lagi bisa disembunyikan. Perut mereka mulai terlihat, dan desas-desus mulai menyebar di kalangan warga desa. Pada suatu siang, kelima wanita itu tanpa sengaja bertemu di pasar desa. Awalnya, mereka hanya saling memandang, tetapi setelah beberapa saat, kecurigaan mulai tumbuh. Dengan hati-hati, mereka memulai percakapan. "Ranti, perutmu, apakah itu benar?" tanya Siska, mencoba menyembunyikan kekagetannya. Ranti mengangguk dengan malu. "Aku sedang mengandung anak Arga." Mendengar jawaban itu, Lila, Maya, dan Intan terdiam. Mata mereka saling bertemu, dan lambat laun, kebenaran terungkap, kelima wanita itu sedang mengandung anak dari pria yang sama. Mereka memutuskan untuk menghadapi Arga di balai desa, tempat warga biasa berkumpul. Pada malam yang telah disepakati, kelima wanita itu berdiri di depan Arga, yang tampak bingung dan panik melihat mereka bersama. "Arga, jelaskan semuanya sekarang. Jangan berbohong lagi," kata Maya dengan nada tegas. Arga menunduk. Dengan suara bergetar, dia mengakui semuanya. "Aku mencintai kalian semua, tapi aku tahu apa yang kulakukan salah. Aku hanya ingin membahagiakan kalian, tetapi ternyata aku malah menyakiti kalian." Pengakuan Arga mengguncang desa. Kepala desa memanggil semua warga untuk membahas masalah ini di balai desa. Suasana menjadi tegang ketika warga mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Salah satu sesepuh desa, Pak Surya, berdiri dan meminta semua orang tenang. "Kita harus menemukan solusi yang tidak hanya baik untuk para wanita ini, tetapi juga untuk anak-anak yang akan lahir." Setelah diskusi panjang, kelima wanita itu memutuskan untuk menyusun kesepakatan bersama. Mereka tahu bahwa kebencian hanya akan merusak kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Arga, di sisi lain, berjanji untuk bertanggung jawab penuh. Ia akan bekerja keras untuk memastikan kebutuhan anak-anaknya terpenuhi. "Jika kalian masih ingin tinggal di desa ini, aku akan membantu kalian sebisaku," kata Arga. "Aku tidak akan lari dari tanggung jawab." Setelah pertemuan itu, kehidupan di desa Puncana perlahan kembali normal. Warga desa, yang awalnya menghakimi, mulai melihat perjuangan Arga dan kelima wanita itu sebagai pelajaran hidup. Mereka membangun persahabatan baru, saling membantu mengasuh anak-anak mereka, dan menciptakan lingkungan yang penuh kebersamaan. Arga bekerja siang dan malam, membantu para wanita itu tanpa pamrih. Ia tahu bahwa perbuatannya tidak bisa dihapus, tetapi ia berharap tanggung jawabnya bisa membuktikan ketulusannya. Anak-anak dari hubungan itu tumbuh menjadi simbol harapan dan persatuan. Mereka sering bermain bersama, dan warga desa menyebut mereka sebagai anak-anak Puncana yang membawa warna baru ke desa itu. Hari-hari berlalu, dan kelima wanita itu, Ranti, Siska, Lila, Maya, dan Intan, mulai membangun kehidupan baru mereka dengan kehamilan yang semakin mendekati masa persalinan. Meski sempat ada rasa canggung di antara mereka, perlahan tumbuh solidaritas yang tidak terduga. Mereka saling membantu, berbagi cerita, bahkan tertawa bersama. Masyarakat desa Puncana, yang awalnya memandang mereka dengan sorotan negatif, mulai mengubah pandangan. Kelima wanita itu menunjukkan bahwa mereka adalah perempuan tangguh, yang mampu menghadapi segala cobaan dengan kepala tegak. Ranti, dengan kepribadiannya yang lembut, sering menjadi penengah jika terjadi perbedaan pendapat. Siska, dengan keberanian dan kepraktisannya, mengambil peran sebagai pelindung kelompok. Lila membawa keceriaan dengan selera humornya, sementara Maya membantu dengan pikiran yang cerdas dan terorganisasi. Intan, yang selalu penuh semangat, menjadi energi bagi mereka semua. Mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah kelompok kerja di desa, memanfaatkan bakat dan kemampuan masing-masing. Kelompok itu mulai memproduksi kerajinan tangan, makanan tradisional, dan hasil tani organik, yang kemudian dijual di pasar lokal. Kelompok ini tidak hanya membantu mereka secara finansial, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara mereka.
Arga, di sisi lain, tetap hadir sebagai sosok pendukung. Dia membantu memasarkan produk kelompok itu keluar desa, menggunakan relasinya di kota Cirebon. Aku tahu ini tidak cukup untuk menebus kesalahanku, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak akan berhenti berusaha, kata Arga suatu hari saat mengantarkan pesanan ke pasar. Ketika waktu persalinan tiba, suasana di desa Puncana penuh harap dan ketegangan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kelima wanita itu melahirkan bayi mereka. Penduduk desa membantu dengan sukarela, mulai dari mengurus kebutuhan hingga membantu proses persalinan. Tangisan bayi pertama terdengar dari rumah Siska, disusul oleh Ranti, Lila, Maya, dan Intan. Masing-masing bayi lahir sehat, membawa kebahagiaan yang tak tergambarkan. Arga menangis saat melihat anak-anaknya untuk pertama kalinya. "Sekarang aku mengerti apa artinya cinta sejati," katanya sambil menggendong salah satu bayi. Cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang memberi segalanya tanpa mengharap balasan. Desa Puncana menjadi lebih ramai dengan kehadiran 5 bayi yang menjadi simbol harapan. Mereka membawa kebahagiaan tidak hanya untuk keluarga mereka, tetapi juga untuk seluruh desa. 5 tahun berlalu, dan desa Puncana berubah menjadi desa yang lebih hidup dan berkembang. Kelompok kerja yang didirikan oleh kelima wanita itu kini menjadi kebanggaan desa, bahkan dikenal hingga kota-kota tetangga. Anak-anak Arga tumbuh bersama, seperti saudara kandung, membawa tawa dan kebahagiaan kemanapun mereka pergi. Warga desa sering memanggil mereka 5 Cahaya Puncana, karena kehadiran mereka membawa perubahan besar ke desa itu. Arga tetap tinggal di desa, bekerja keras untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Meskipun dia tidak lagi menjalin hubungan romantis dengan kelima wanita itu, dia tetap menjaga hubungan baik dengan mereka, membuktikan bahwa tanggung jawab bisa menciptakan kedamaian. 5 tahun setelah kelahiran anak-anak Cahaya Puncana, kehidupan di desa Puncana tampak berjalan dengan damai. Namun, di balik keharmonisan itu, mulai muncul kecemburuan di antara para wanita. Meskipun mereka saling mendukung, masing-masing merasa bahwa Arga menunjukkan perhatian yang berbeda terhadap anak-anak mereka. Ranti, misalnya, merasa bahwa Arga lebih sering bermain dengan anak Siska. Mungkin karena Siska lebih berani bersuara, pikir Ranti. Di sisi lain, Lila merasa bahwa Arga terlalu fokus pada kelompok kerja dan kurang meluangkan waktu untuk mendidik anak-anak. Kecemburuan ini semakin memuncak ketika seorang pendatang bernama Citra, seorang wanita muda yang cantik dan pintar, datang ke desa untuk membantu memasarkan produk kelompok kerja ke luar daerah. Arga sering terlihat bersama Citra, mendiskusikan rencana bisnis, dan tawa mereka terdengar menggema di rumah pertemuan desa. Kelima wanita itu mulai curiga. Apakah Arga telah melupakan mereka? Apakah dia akan kembali mengulangi kesalahannya dengan Citra? Kekhawatiran itu memuncak ketika Siska, yang paling berani di antara mereka, memutuskan untuk mengajak wanita lainnya mengonfrontasi Arga. Mereka mengatur pertemuan rahasia di rumah kepala desa. Dia bilang akan bertanggung jawab, tapi lihat apa yang dia lakukan sekarang, kata Siska dengan nada marah. Benar, tambah Lila. Dia bahkan lupa jadwal pertemuan keluarga bulan lalu. Padahal itu untuk anak-anak kita. Namun, Maya mencoba menenangkan suasana. Kita tidak bisa langsung menuduh. Arga memang sibuk, dan mungkin dia hanya ingin memajukan bisnis ini untuk masa depan anak-anak. Meskipun Maya mencoba bersikap rasional, ketegangan di antara mereka tidak bisa dihindari. Mereka sepakat untuk berbicara langsung dengan Arga tentang kecurigaan mereka. Ketika kelima wanita itu mengonfrontasi Arga, dia terkejut, tetapi tidak mengelak. Dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Citra murni profesional. Aku tahu aku telah membuat kalian kecewa di masa lalu, dan aku tidak akan mengulangi kesalahan itu, kata Arga dengan nada serius. Citra hanya membantuku memasarkan produk. Tidak ada yang lebih dari itu. Namun, Siska masih belum puas. Kalau begitu, kenapa kau lebih banyak menghabiskan waktu dengan dia daripada dengan anak-anak kita? Arga terdiam sejenak. Aku hanya ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk mereka. Aku pikir kalian akan mengerti.
Tapi jika kalian merasa aku kurang adil, aku minta maaf. Aku akan memperbaikinya." Kata-kata Arga menyentuh hati para wanita, tetapi mereka tahu bahwa rasa cemburu ini bukan hanya tentang Citra. Ini adalah cerminan dari rasa sakit yang belum sepenuhnya sembuh sejak awal hubungan mereka. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Citra mengajukan proposal untuk membawa bisnis kelompok kerja ke tingkat yang lebih besar, termasuk mengundang investor dari luar desa. Beberapa warga mendukung, tetapi yang lain merasa rencana ini terlalu ambisius dan berisiko. Ranti dan Lila merasa bahwa desa tidak siap untuk perubahan besar seperti itu, sementara Maya melihat ini sebagai peluang yang tidak boleh dilewatkan. Arga terjebak di tengah, mencoba menyeimbangkan aspirasi desa dan ketakutan warganya. Ketegangan ini semakin rumit ketika salah satu investor ternyata memiliki agenda tersembunyi untuk mengambil alih lahan pertanian desa. Ketika rencana ini terbongkar, Arga menyadari bahwa dia telah terlalu percaya pada pihak luar. Dengan bantuan kelima wanita, Arga memutuskan untuk menghadapi investor tersebut. Dalam pertemuan yang tegang, mereka berhasil membatalkan kontrak yang hampir merugikan desa. Setelah semua konflik ini, Desa Puncana kembali menemukan kedamaiannya. Namun, Arga menyadari sesuatu yang penting. Dia harus lebih hadir, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional untuk anak-anaknya dan para wanita yang telah memberinya kesempatan kedua. Arga memutuskan untuk membagi tanggung jawabnya lebih adil. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak, mengajarkan mereka nilai-nilai kejujuran dan keberanian. Sementara itu, kelima wanita itu semakin mempererat hubungan mereka. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai saingan, tetapi sebagai keluarga besar yang saling mendukung. Citra, yang menyadari bahwa kehadirannya menyebabkan masalah, memutuskan untuk meninggalkan desa setelah menyelesaikan proyeknya. Sebelum pergi, dia mengatakan kepada Arga, "Kau adalah pemimpin yang baik, Arga. Tapi ingat, pemimpin yang baik tidak hanya memikirkan masa depan, tetapi juga harus menjaga apa yang ada di depan matanya." Pesan itu membekas di hati Arga. Kisah cinta, cemburu, dan pengorbanan di Desa Puncana menjadi legenda. Warga desa belajar bahwa kehidupan tidak selalu sempurna, tetapi melalui kesalahan, mereka bisa menemukan kekuatan dan kedewasaan. Arga, kelima wanita itu, dan anak-anak mereka terus hidup di Desa Puncana, membangun masa depan yang lebih baik bersama. Mereka menjadi simbol bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan, tetapi tentang keberanian untuk bertanggung jawab, memaafkan, dan memperbaiki kesalahan.